Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kemudian kita presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Nah, jadi anak-anak ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita membahas tentang materi apa? Iya, benar sekali. Kemarin kita membahas mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, apa saja sih yang kita bahas? Ada yang masih ingat? Yang pertama mengenai seni bangunan, yang kedua mengenai seni rupa dan seni ukir, kemudian mengenai seni pertunjukan, yang keempat yaitu seni sastra dan aksara. Kemudian kita membahas mengenai sistem kepercayaan, kemudian sistem pemerintahan, dan yang terakhir adalah arsitektur. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dilihat di layar. Yang pertama mengenai waktu masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak kapan Islam masuk ke Indonesia? Ada yang tahu? Nah, jadi masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama didasarkan menurut waktu, dan yang kedua didasarkan menurut teori yang ada. Untuk waktu masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara itu ada pada abad ke... Yang pertama, abad 7. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia itu abad ke-11. Ada juga yang berpendapat bahwa teori masuknya Islam ke Indonesia ada pada abad ke-13. Ini didasarkan pada waktu ya. Jadi, setiap waktu yang ada itu memiliki pendapatnya masing-masing, memiliki tokohnya masing-masing. Kita bahas dulu yang pertama, mengenai teori tentang masuknya Islam ke Indonesia itu ada pada abad ke-7. Didasarkan pada pendapat dari T.W. Arnold. Bisa dilihat di layar. Di dalam bukunya The Preaching of Islam disebutkan dalam riwayat Cina yang bertuliskan pada tahun 674 terdapat imigran Arab di pantai timur Sumatera. Kemudian pada saat itu perdagangan di sana sudah sangat ramai. Kemudian yang kedua yaitu pendapat dari D.G.E. Hall. Nah, para pedagang Arab Muslim banyak berdagang dengan kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara. Jadi mereka menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara. Kemudian pendapat tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari Hamka, Agus Salim, dan Zainal Arifin Abbas. Kemudian pendapat yang kedua mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-11 itu berdasarkan pada nisan Fatimah binti Maimun, di mana dalam batu nisan tersebut disebutkan pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Bisa dilihat di layar, di situ adalah makam Fatimah binti Maimun. Kemudian untuk pendapat yang ketiga itu berdasarkan pada tokoh Belanda yaitu Snoek Hoogrange, kemudian ada M.G. Krum, kemudian ada Van den Berg. Nah, pendapatnya itu adalah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dibuktikan dengan adanya nisan Sultan Malik Al-Saleh yang di nisannya itu terdapat angka 689 Hijriah atau 1297 Masehi. Ya, baik di layar itu sudah ada nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian mengenai masuknya Islam ke Indonesia, ada berapa teori? Iya, 3 teori. Yang pertama, Gujarat. Yang kedua, Persia. Yang ketiga, ada yang tahu?
Iya, teori Arab atau teori Mekah. Untuk membahas ketiga teori tersebut, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok nanti isinya 4 anak ya berarti. Nah, kelompok 1 akan membahas mengenai teori Gujarat, kemudian kelompok 2 akan membahas mengenai teori Persia, dan kelompok yang ketiga akan membahas mengenai teori Arab. Jadi ibu mempunyai sebuah video, nanti kalian bisa melihat videonya, bisa mempelajari dan mencatat apa saja sih yang penting dari video tersebut. Nah, ibu langsung putarkan saja ya videonya. Ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Christian Snodhurgron. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah-wilayah di anak benua India, seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Di dalam bukunya, Snod mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad sekitar 12 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Sebelumnya, Dr. Jan Pitsnapel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, lebih dulu menyatakan teori ini. Pitsnapel menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat. Alasannya, India dan Nusantara sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Artinya, meskipun Islam di Nusantara adalah hasil pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Ada lagi pendapat dari seorang orientalis Belanda bernama Jean-Pierre Mokwete. Ia berargumen bahwa batu nisan Sultan Malikus Salah yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Oleh sebab itu, Mokwete menyimpulkan batu nisan itu diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Nah, sudut pandang lain berasal dari sejarawan Belanda bernama Hubertus Maria Flekke. Sebagai penganut teori Gujarat, ia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Nusantara, Sejarah Indonesia, bahwa Islam disebarkan ke Nusantara bukan karena motif dakwah, tetapi motif perdagangan. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Bedanya, di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Gujarat dipandangnya sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia dan menjadi tempat singgah ajaran-ajaran Persia ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Joyodiningrat. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang. Semisal seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Teori Mekah. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Mekah muncul sebagai sanggahan atas teori Barat. Haji Abdul Muhammad Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi semata. Sebab, dalam pandangan Buya Hamka, jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Penyebaran Islam ke Nusantara didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam atau dakwah. Buya Hamka malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, sejak abad ke-13 Masehi. Sanggahan ini dikemukakan oleh tokoh asal Sumatera Barat itu dalam sebuah seminar sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriah, dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Beliau menyebutkan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi para pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara.
Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Di Barus, yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan naskah kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Melalui video yang sudah Ibu putarkan, kalian sudah pahamkan mengenai teori-teori yang ada, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab atau teori Mekah. Kalian bisa mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian Ibu akan membagikan kertas untuk kalian membuat mind mapping. Jadi nanti kelompok 1, jangan lupa kalian membahas mengenai teori Gujarat, bisa ditulis dalam mind mappingnya pendapat kalian. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang Persia, dan kelompok yang ketiga membahas tentang Arab. Nah, untuk berdiskusi dan membuat mind mappingnya, kalian diberi waktu selama 5 menit. Sudah selesai membuat mind mappingnya semua ya? Ya. Jadi, ketika kalian sudah selesai membuat mind mappingnya, nanti kelompok 1 akan dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, 2 orang bertugas untuk menjaga rumah, dan 2 orang bertugas sebagai tamu. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah itu, kelompok yang pertama yang bertugas sebagai tamu akan bertamu kepada kelompok 2, kemudian kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori Persia kepada kelompok yang bertamu. Begitu juga dengan kelompok 2 ke kelompok 3 dan kelompok 3 ke kelompok 1. Begitu pula selanjutnya, kelompok 1 bisa bertamu kepada kelompok 3 untuk membahas mengenai teori Arab. Kemudian kelompok 1 akan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan pada penjaga rumah. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Nah, untuk kelompok 1 silakan bertamu ke kelompok 2, dan selanjutnya kelompok 2 bisa ke kelompok 3, kelompok 3 bisa ke kelompok 1. Kalian mendapatkan waktu untuk sharing pengetahuan kalian selama 1 menit. Ya, untuk kelompok yang bertamu bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dan berdiskusi dengan kelompoknya mengenai ilmu yang kalian dapat, yaitu mengenai teori Gujarat, Persia, dan Arab. Silakan berdiskusi, waktu berdiskusi kalian 2 menit. Ya, jadi sudah paham semua ya. Nanti mind mapping kalian bisa dikumpulkan ke Ibu setelah jam pembelajaran selesai. Kemudian ada yang bisa memberi kesimpulan dari hasil diskusi kalian? Ya, yang pertama mengenai teori Gujarat. Teori Gujarat itu apa sih? Untuk teori Gujarat sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, yaitu masuknya pada abad ke-13 Masehi. Yang memberikan pendapat seperti itu adalah Snogogrunch. Kemudian yang kedua mengenai teori Persia, bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Tokoh yang mempelopori teori Persia adalah siapa, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Tokohnya adalah Husain Jayadiningrat. Kemudian yang terakhir, yaitu teori Arab atau Mekah, adalah Islam masuk dan berkembang di Indonesia itu berasal dari Arab. Nah, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, kesimpulannya adalah terdapat berbagai pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu berdasarkan waktu. Masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Kemudian menurut teori, itu ada teori Gujarat, ada teori Persia, dan teori Mekah. Kemudian ada yang bisa memberikan hikmah pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Dengan mempelajari teori masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia, mengajarkan kita untuk lebih menghargai pendapat satu sama lain. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberi tugas. Kalian dapat meresum mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Minggu depan bisa dikumpulkan di meja Ibu. Kemudian, untuk selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.